karena rombongan UPL yang jumlahnya 7 itu menyatakan bahwa mereka akan mulai naik jam 12-an malam, sedangkan saya berpikir ketika hari masih sore itu kan sesekali puncak Slamet kelihatan, dan saya memperkirakan setidaknya akan butuh waktu 8 jam untuk sampai ke puncak pada waktu itu, dan ternyata perhitungan itu kurang tepat. Seharusnya saya memperkirakannya ya sekitar 9 jam. Karena apa? Karena kondisi Gagah saat itu cukup lemah. Ya karena saya perkirakan waktunya setidaknya 8 jam waktu pendakian ini, saya mengajak teman-teman untuk segera berangkat setelah menunaikan sholat Isya. Jadi ya sekitar jam 7 lebih sedikit lah, mungkin setengah 8-an, mungkin sekitar setengah 8. Kondisi waktu itu hujan, tidak terlalu deras memang, tapi cukup mengganggu, sehingga dari desa kami sudah memakai jas hujan. Kami mendapat informasi bahwa pos 1 namanya Samarantu. Dan target pertama kami tentu saja segera sampai ke Samarantu ya. Biasanya kalau mendaki begitu, saya mentargetkan 1 atau maksimal 2 jam kalau bisa sampai ke pos 1, karena mencapai pos 1 itu kunci awal sebuah pendakian. Kalau sampai di pos 1 itu terlalu lambat, sudah bisa dipastikan pendakian ini juga akan agak tersendat. Karena apa? Karena pada waktu muda, ukuran mendaki saya juga teman-teman adalah sunrise di puncak. Ketika terakhir saya mendaki Slamet bersama istri itu berarti tahun 2018. Samarantu itu sudah menjadi pos 4. Kalau pada waktu kami mendaki dulu itu pos 1-nya. Dan pada saat itu hutan Gunung Slamet masih sangat lebat. Banyak pohon-pohon yang masih tinggi, hutan pinus itu juga masih rapat, cukup rapat. Terakhir kita temukan sekarang ini sudah banyak benderangnya, sudah tidak serapat dulu. Nah, pada saat mendaki ini kondisi si Gagah bukan membaik, tapi dia malah lebih drop lagi, lebih buruk lagi. Akhirnya
saya menjadi apa ya, bukan tidak sabar atau marah, bukan, tapi kalau ritme saya mengikuti si Gagah ini, saya pasti juga drop. Jadi mendaki gunung itu kan sebenarnya semacam seni penyesuaian antara gunungnya, antara alamnya sama diri kita. Nah, itu harus ketemu. Kalau itu ritmenya berbeda, maka pendakiannya tidak akan maksimal. Jadi kalau dalam kondisi saya sehat, saya ikut berjalan pelan-pelan, maka saya pasti drop. Itu yang saya pikirkan dulu. Tentu saja hal seperti ini perlu dipertimbangkan ulang untuk sekarang ini ya. Sebab meninggalkan teman itu resikonya sangat tinggi. Iqbal melihat keinginan saya untuk berjalan lebih cepat, dia memberi solusi. Jadi saya dipersilahkan berjalan di depan, tetapi pada jarak tertentu itu saya harus berhenti untuk menunggu mereka, karena Iqbal menemani si Gagah yang berjalannya lambat. Caranya dengan memakai teriakan. Jadi nanti kalau saya sudah cukup jauh, saya akan berteriak memanggil mereka. Nah, kalau mereka ini masih kedengaran suaranya, jawabannya berarti saya masih bisa berjalan. Kalau jawaban tidak terdengar, berarti saya harus berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada percabangan, saya harus berhenti. Dan seingat saya, sampai Samarantu enggak ada percabangan yang berarti. Jadi ada percabangan tapi jelas sekali antara perbedaan antara rute pendakian sama orang yang mencari kayu. Setelah beberapa saat masuk hutan, hujan tiba-tiba berhenti. Awan atau kabut menyibak, lalu tergantikan bulan purnama. Dan bulan purnama ini sangat terang, meskipun pohon-pohon itu masih cukup rapat pada saat itu, tetapi sinar bulan itu masih mampu menembus atap hutan. Dan seperti biasanya kalau mendaki gunung saat bulan sangat terang, saya akan mematikan senter. Kenapa demikian? Karena ini untuk penghematan. Kalau baterai itu tidak dihemat, pada saat dibutuhkan nanti senter kita akan tidak cukup terang. Jadi saya putuskan untuk tidak usah memakai senter. Cukup lama kami berdialog, kami berkomunikasi dengan cara berteriak, Iqbal gitu, atau Gagah gitu. Kalau salah satu dari mereka menjawab ya, itu berarti jalan. Kalau
tidak ada suara, berarti saya berhenti. Itu cukup lama. Lalu sampailah saya di semacam terowongan. Jadi dulu semak-semak itu sangat tebal di Gunung Slamet itu, sehingga sebelum sampai ke Samarantu itu treknya ada yang berupa terowongan semak. Pada saat itu masih banyak semak belukar di Gunung Slamet dan cukup tebal, sehingga sebelum mencapai Samarantu itu kita harus melewati semacam terowongan semak, yang mana untuk lewat itu kita nggak bisa berdiri, jadi kita harus menundukkan kepala. Nah, ketika sampai di mulut terowongan itu pun aku berteriak sama Iqbal, ini treknya ada terowongannya gitu. Terus dia tanya gini, terowongan apa? Terowongan semak. Jadi semaknya tebal di sini, jadi jalannya harus melewati terowongan semak itu dan harus menunduk gitu. Dan Iqbal mempersilahkan saya untuk jalan duluan, artinya dia cukup dekat, masih cukup dekat. Ya udah, jalan dulu. Si Gagah mulai mutah-mutah. Nah, tentu saja saya jadi khawatir ya. Khawatirnya itu karena pos 1 aja belum, ini malah sudah muntah-muntah. Saya sudah mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan apabila baru sampai di pos 1 ternyata si Gagah ini nggak kuat. Karena dalam satu pendakian sebelumnya, Iqbal itu memaksa saya untuk membatalkan ke puncak waktu itu di Merbabu, pada saat ada salah satu anggota wanita yang sakit. Nah, ini gunungnya jauh lebih besar daripada Merbabu. Di pos 1 sudah sakit, kira-kira pasti ini turun lagi. Jadi pendakiannya bisa batal ini kalau nggak sembuh-sembuh. Itu yang mulai menggelisahkan saya, dan secara otomatis saya jadi ingat biaya yang sudah dikeluarkan, waktu yang sudah dihabiskan, ya seperti itu ya. Jadi kalkulasi mulai berjalan. Wah, ini bisa jadi tekor ini kalau saya harus melanjutkan sendiri juga. Mikir-mikir, memang sebelum pendakian ke Slamet itu saya sudah beberapa kali mendaki Solo, tapi kalau untuk ke Slamet entah kenapa saya itu masih agak belum cukup punya nyali, karena tahu betul bahwa ini gunung yang sangat besar, kelihatan kan dari Bambangan itu kelihatan sekali nih. Ini besar sekali gunungnya. Ya, kemudian saya mulai masuk terowongan itu. Sesekali berhenti untuk manggil kedua teman itu, dan mereka ini makin jauh. Jadi akibatnya saya harus cukup lama berhenti, cukup sering, dan berhenti pada terowongan seperti itu jelas nggak nyaman. Nggak nyamannya itu karena posisi kan tidak bisa tegak, sementara kalau duduk tanahnya basah, jadi susah sekali. Akhirnya saya teriak ke Iqbal,
ini susah ini kalau aku harus nunggu terus gitu. Mau duduk tempatnya nggak nyaman, berdiri juga susah karena berdiri tegak nggak bisa, ditambah dengan bawa ransel kan posisi itu membuat badan itu makin capek. Akhirnya dari belakang Iqbal teriak, ya sudah kamu duluan aja, kamu tunggu aja di pintu terowongannya. Jadi selesai terowongan saya disuruh menunggu mereka gitu. Karena Iqbal sudah bilang begitu, ya sudah saya lanjutin sampai terowongan itu habis. Ya, dengan antusias saya lanjutkan berjalan menerobos terowongan semak itu dengan pemikiran bahwa setelah terowongan itu habis, saya bisa sejenak melepaskan ransel, kemudian mencari tempat istirahat yang lebih memungkinkan, lebih nyaman sambil menunggu kedua teman ini. Tetapi begitu, jadi ini kepala saya ya, ini kepala saya membungkuk begitu. Begitu saya keluar dari terowongan, di hadapan saya itu tampak ada dua bangunan. Bangunan ini kecil, sangat jelas di bawah sinar bulan dan tampak baru. Dindingnya terbuat dari tembok yang dicat putih, atapnya seng. Posisinya yang satu membujur, yang satu melintang. Maka saya teriak, Iqbal, Gagah, ini aku sudah sampai di Samarantu. Enggak ada jawaban. Aku panggil lagi sampai beberapa kali sampai akhirnya terdengar jawaban. Jadi kami berkomunikasi dengan cara berteriak-teriak. Ini bangunannya kayak baru selesai dibuat tadi siang. Jadi sangat baru. Tampak belum pernah dimasukin orang itu. Iqbal bilang, iya ini aku masih ngurusin Gagah, jadi Gagah masih mutah-mutah. Terus aku bilang juga sama Iqbal, cuman dari tempatku ini kok kayak nggak ada pintunya ya. Jadi posnya itu dua, itu aneh loh. Biasanya shelter di pos pendakian itu kan satu aja. Ini untuk ukuran shelter itu terlalu kecil, terlalu sempit. Tetapi kok jumlahnya dua gitu ya. Kemudian Iqbal bilang, ya sudah kamu istirahat aja di situ sambil nunggu kami gitu. Saya melangkah maju. Pada jarak kira-kira 5 meter, karena tadinya kan antara mulut terowongan ini sama bangunan ini yang mirip cungkup. Tahu cungkup ya? Cungkup itu bangunan yang kayak rumah-rumahan, biasanya di dalam cungkup itu ada nisannya. Jarak 5 meter, baterai saya nyalakan. Kenapa? Karena pintunya kok nggak kelihatan. Jadi saya mau cari sebelah mana ya. Oh ya, dua cungkup yang baru ini berada di bawah sebuah pohon besar.
ini berada di kiri jalan. Jadi kalau kita ke Samarantu, sebelum pos itu ada pohon besar itu. Nah itu di bawah situ. Ketika lampu senter saya nyalakan, seketika bangunan itu hilang. Jadi biak gitu ya, lampu menyala, ini tiba-tiba hilang. Jadi senter saya itu nembus bangunan itu, justru menyinari pohon besar itu. Saya shock. Kenapa? Karena kedua cungkup ini jelas sekali, jelas apa ya, clear, jelas sekali bahwa itu bangunan, bukan fata morgana atau apa. Karena saya bisa menceritakannya secara detail. Kadang-kadang kan kalau kita di hutan itu ya, kita jalan di hutan, kadang-kadang dari kejauhan tampak seperti bangunan, nanti begitu dekat, oh itu pohon atau apa, daun-daunan atau apa. Ini tidak. Jadi begitu selesai terowongan itu di depan saya keadaannya semak itu tidak begitu tebal, jadi lebih ke semak-semak pendek dan rumput itu, sehingga bangunan itu tampak jelas. Yang pertama itu. Yang kedua, kondisi saya pada saat itu sedang fit-fitnya, sehingga tidak mungkin itu halusinasi. Yang ketiga, kalau itu memang satu fenomena gaib, kan saya sejak kecil sering bisa melihat apa, makhluk astral ya, meskipun tidak selalu tapi cukup sering, dan biasanya kebanyakan itu didahului dengan rasa merinding, ada semacam udara dingin atau nafas dingin yang bertiup di tengkuk. Ini tidak. Jadi saya menembus terowongan semak itu dengan antusias untuk segera cari tempat beristirahat, dan begitu mendongakkan kepala melihat itu terus hilang. Itu gimana ya, seperti begini, seperti Gunung Slamet itu seperti ngomong kepada saya, di sini apapun ilmumu nggak ada gunanya, seperti itu. Itu yang memukul perasaan saya. Saya tidak menyangka bahwa bangunan itu akan hilang. Jadi saya tidak bisa melangkah, bukan karena takut, tapi karena kaget. Beberapa lama kemudian kedua teman itu muncul dari terowongan dan bertanya, si Iqbal yang bertanya, mana posnya? Hilang. Hah? Hilang gimana toh? Sumpah tadi saya melihat ini apa, bangunannya itu kayak cungkup baru di depan ini. Terus aku melangkah kira-kira jarak 5 meter, saya nyalakan lampu senter, itu hilang. Loh di mana? Tak tunjukin tempatnya, ini loh yang saya senter ini, di sini nih. Wah, itu halusinasi, kata Iqbal begitu. Dia meyakinkan saya bahwa itu halusinasi ya. Saya tentu saja mengumpat-umpat dengan bahasa kasar saya. Intinya kalian yang drop, kalian yang nggak fit, kok bisa saya yang kena halusinasi? Ini kan tidak mungkin. Ya kemudian terjadi ya sedikit perdebatan lah, intinya itu memang halusinasi. Akhirnya saya minta sama Iqbal, aku shock,
nggak bisa ini kalau aku langsung jalan lagi. Aku butuh istirahat untuk meyakinkan apa yang aku lihat tadi itu apa halusinasi, apa satu penampakan, atau bagaimana. Nah terus maumu gimana? Saya mau tiduran di tempat cungkup itu tadi. Kalian terserah mau istirahat dulu di mana. Tapi aku minta waktu ya sekitar 1 jam lah untuk meyakinkan. Udah, aku menuju ke tempat 2 cungkup itu. Sementara si Iqbal sama si Gagah memutuskan beristirahat di jalan itu, di jalan setapak itu. Lalu sambil tiduran saya mencoba mencari, tapi waktu itu saya belum bisa bermeditasi ya, jadi ya pokoknya ya asal berharap ada kepastian, atau kalau perlu, kalau mau ada hantu ya silahkan, kalau mau keluar biar saya tahu bahwa saya benar, ini sebuah fenomena astral gitu. Ya, kami sampai di tempat itu jam 12 kurang, katakanlah jam setengah 12. Jadi kalau berangkatnya tadi kira-kira jam setengah 8 sampai jam setengah 12, ya kira-kira kami berjalan 4 jam dari desa sampai ke Samarantu. Pada saat itu kami belum tahu bahwa itu memang Samarantu ya. Nah kami ketika tiduran itu, anak-anak dari UPL yang jumlahnya 7 menyusul. Saya mendengar terjadi percakapan antara Iqbal sama mereka. Kan waktu di rumahnya Pak Lurah, yang ketemu mereka kan Iqbal. Nah Iqbal menyapa mereka, loh katanya jam 12 mau berangkatnya, kok ini jam 12 sudah sampai sini gitu. Terus mereka bilang, ya pendakiannya terpaksa kami ajukan karena ada yang sakit, jadi kami berjalan pelan-pelan gitu. Berarti berangkatnya tadi sama kami terpautnya nggak lama ya? Enggak, Anda berangkat, kemudian kami berdiskusi, akhirnya kami putuskan untuk ikut berangkat. Nah terus Iqbal tanya, ini pos 1-nya mana, kok jauh banget toh, masa sampai jam segini kami belum sampai? Samarantu itu di mana kira-kira, masih jauh enggak? Iqbal tanya begitu. Anak-anak UPL jawab, ini sudah Samarantu. Jadi kawasan ini kawasan Samarantu, posnya ada di depan itu, dekat itu. Nah, terus anak 7 itu, anak UPL melanjutkan perjalanan dan bilang, kami duluan ya, kami mau istirahat dulu di Samarantu, di posnya, di pos Samarantu gitu. Jam 2, jadi saya membutuhkan waktu 2 jam untuk meyakinkan, karena dingin sudah mulai terasa. Saya putuskan untuk melanjutkan mendaki. Saya tanya sama si Gagah, gimana Gah kondisimu? Ini sudah agak membaik karena habis istirahat. Ya udah yuk jalan pelan-pelan. Nah, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Si Iqbal juga ngomong, itu katanya anak-anak UPL tadi kita ini sudah sampai di Samarantu kok. Ya saya bilang, saya juga dengar.
ya sudah, ayo berjalan. Samarantu itu baru pos 1 dan ini sudah jam 2, berarti kan waktu kita untuk ngejar sunrise sudah cukup terbatas, masih banyak pos yang harus kita lalui. Oke, nah kemudian kami jalan, baru berjalan berapa menit itu ya kita sudah ketemu sama anak-anak unsut itu. Rupanya mereka belum melanjutkan perjalanan. Lalu kami sempat berhenti sebentar untuk berkomunikasi karena mereka ada yang memasak, ada yang bikin kopi. Nah, kami ditawari untuk ngopi atau makan, tapi kami menolak. Pada intinya mereka bilang bahwa ternyata yang sakit itu belum bisa melanjutkan perjalanan, jadi mereka putuskan untuk istirahat dulu di Samarantu itu. Dan di pos Samarantu itu tidak ada gubuknya, jadi pos Samarantu itu hanya ada tulisan ditempelkan di pohon, pos 1 Samarantu begitu ya. Itu hanya tulisan di atas papan yang dipakukan ke pohon. Kemudian anak-anak UPL ini menyatakan bahwa kalau si cewek, anggota cewek ini yang sakit itu membaik, mereka akan melanjutkan perjalanan. Tapi kalau tidak membaik, mereka akan menunggu sampai matahari sudah terbit di Samarantu itu, kemudian mereka putuskan untuk turun. Jadi mereka mempersilahkan kita duluan, nanti kalau anggota kami membaik kita akan ketemu di puncak. Kalau kami tidak menyusul, berarti teman kami ini sakit dan kami langsung pulang. Begitu. Kalau sekarang setelah peristiwa itu berlalu cukup lama, saya tahu bahwa itu menjadi semacam perlambang, semacam firasat yang diberikan oleh Tuhan atau alam atau apapun lah, bahwa dua cukup yang saya lihat itu adalah kematian kedua teman saya atau dua di antara kami. Tapi pada waktu itu hal itu sama sekali tidak terpikir. Bahkan belakangan ini saya mulai berpikir bahwa posisi Cungkup itu mungkin juga bisa saja merupakan satu simbol, karena posisinya yang satu membujur, yang satu melintang, atau kalau bahasa Jawanya malang. Pada perjalanan berikutnya dari dua teman saya itu, yang satu membujur kaku dalam pelukan saya. Nah, yang melintang atau malang ini, saya berpikir apakah ada kemungkinan dia berada dekat dengan jalur Gunung Malang atau berada di sekitar Gunung Malang. Kenapa demikian? Karena ketika tahun 2018 saya mendaki Slamet bersama istri saya, siang-siang itu jam 12-an, jam 12 siang, kami mendengar suara genderuwo yang sangat keras
2 kali dari arah kiri jalan setapak yang kami tempuh itu sebelum kami mencapai pos 3 via Gunung Malang. Dari nada teriakannya itu seperti semacam mengancam, seperti marah, terganggu, dan tidak ingin kami mengambil sesuatu dari sana. Itu yang kami rasakan. Ya, tentu saja hal-hal seperti ini akan sangat sulit memecahkannya, sebab kita sebagai manusia itu hanya bisa menebak, menerka. Kepastian itu hanya milik Tuhan. Jadi kalau saya harus mencari lagi, rute Gunung Malang ini menjadi salah satu yang harus saya pertimbangkan. Pertama, karena saat kami ke sana, kami mendengar suara penghuninya yang marah. Berarti kalau marah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Yang kedua, karena analisa saya terhadap perlambang itu, karena dalam kejawen itu, dalam kebudayaan spiritual Jawa, dalam spiritualitas Jawa ya, lambang itu harus dibaca atau harus ditafsir supaya kita bisa menemukan satu rahasia. Itu yang saat ini bisa saya sampaikan. Jadi berdasarkan apa yang saya alami, juga pada proses berikutnya, saya bisa katakan bahwa Samarantu itu adalah sebuah batas antara dimensi manusia dan dimensi mereka.